Bagaimana akhlak Islam? Kata Nabi, wa khuluqul Islam, akhlak dalam Islam adalah al-haya, malu. Bagaimana malu? Apa itu malu? Dari mana datang malu? Bagaimana pembagian malu? Ini akan kita kaji pada subuh kesempatan yang berbahagia ini. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan pertama, letak malu. Di mana letak malu? Apakah di mata? Apakah di telinga? Apakah di kaki? Apakah di wajah? Ketika orang malu, merah wajahnya. Apakah maknanya letak malu itu di wajah? Maka letak segala sifat adalah di hati. Marah letaknya di hati, ridha letaknya di hati, tawakal letaknya di hati, iman letaknya di hati, nifak letaknya di hati. Begitu juga dengan malu, letaknya di hati, niat pun letaknya di hati. Lalu anggota tubuh menunjukkan apa yang ada di dalam hati. Itu kata Nabi SAW. Tidak secara khusus, tapi Nabi sebutkan secara umum, ala fil jasadi mutlaq, ketahuilah bahawa di dalam jasad, di dalam bentuk fisik tubuh manusia ada mutlaq. Asal kata mutlaq, sesuap. Lalu kita terjemahkan segumpal atau segenggam. Maksudnya adalah hati manusia. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau yang segenggam ni baik, maka yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, fasadal jasadu kullu, maka yang lain ikut rusak. Maka salah satu yang baik yang ada di dalam segumpal segenggam tadi adalah al-haya, malu. Bagaimana kedudukan malu dalam diri manusia? Disebutkan dalam kitab Madarijus Salikin karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengumpamakan malu dalam hati seperti hujan di atas bumi. Jadi kalau orang tak punya sifat malu, maka sama seperti tanah yang kering kerontang, tak dapat menghasilkan apa-apa. Begitulah fungsi malu dalam hati, seperti hujan di atas bumi. Oleh sebab itu, kalaulah sampai tak ada sifat malu sama sekali dalam hati manusia, seperti tanah yang kering. Jangankan untuk menumbuhkan sesuatu yang bermanfaat, jangankan untuk memancarkan mata air, justru mengotori dinding taman, kebun akibat debu yang dihembuskan dari tanah yang tak pernah disirami oleh hujan. Kalaupun menumbuhkan tanaman, tanamannya tak sedap dipandang mata dan tidak akan mengeluarkan sesuatu yang baik. Apa kata Allah mencontohkan tentang tanah yang tak subur? Wal baladut tayyibu, negeri yang baik, yakhruju nabatuhu bi'izni rabbiha, akan menumbuhkan tanaman dengan izin Tuhannya, yang tumbuh yang baik, yang segar, enak, sejuk dipandang mata, buahnya manis, segar. Walladhi khabusa, adapun tanah yang tandus, kering, kerontang, la yakhruju illa nakida, kalaupun keluar, maka yang keluar adalah tanaman yang tidak berkualitas, tanaman yang tidak baik dan lain sebagainya. Kita tengok di gurun Sahara, yang tumbuh adalah kaktus yang kering, kaktus yang berduri, dilihat tidak nyaman, dirasakan pun tak manis, payau. Begitulah keadaan hati manusia yang kering kerontang karena tak ada malu di dalamnya. Lalu bagaimana menumbuhkan malu, membuat hujan buatan? Ini tanah ni kering, retak, berdebu, tak dapat tumbuh sesuatu apapun. Tentu akan disirami dengan air supaya dia bisa menumbuhkan sesuatu. Kalau tanah yang tak disirami hujan, dapat dibuatkan hujan buatan. Lalu bagaimana dengan hati yang tak ada malu, seperti tanah yang kering? Bagaimana menciptakan malu? Dari mana datang malu? Seorang ulama tasawuf bernama Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Beliau banyak dikutip oleh Imam Al-Qushairi dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Kata beliau, dari mana datang malu? Beliau mau memperlihatkan asal usul malu. Malu itu datang dari dua perkara. Kalau ada dua perkara itu, otomatis datang malu. Yang pertama, nazratun ilal ala. Ala selalu disebut dalam surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ala artinya nikmat. Malu baru datang, syarat pertama nazratun ilal ala,
melihat nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat istiqamah, nikmat kelengkapan anggota tubuh, nikmat udara, nikmat. Kalau sudah bercerita nikmat, apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa in ta'uddu, kalau kamu mau hitung nikmat Allah la tuhsuha, tak dapat kamu menghitungnya. Apa sanggup kita menghitung berapa detak jantung? Jangankan yang kemarin, dari sejak kita bangun tadi mau kita hitung. Apa sanggup kita menghitung berapa tetes darah yang disucikan, yang dibersihkan oleh alat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam diri? Apa sanggup kita menghitung berapa hembusan nafas yang keluar dan yang masuk ke dalam paru-paru, yang dihembuskan dan keluar? Tak dapat menghitung. Oleh sebab itu, malu baru datang kalau orang sanggup nazratun ilal ala, melihat, merenungkan, memikirkan nikmat yang begitu besar, lalu kemudian dibaringi dengan nazratun ilal iqtisar, memandang berapa kurangnya perbuatan syukur yang dapat dibalas atas nikmat yang begitu besar. Satu menengok ke atas, begitu besar nikmat Allah. Satu memandang ke bawah, begitu sedikit yang kita lakukan. Dari yang besar bertemu dengan yang sedikit, maka lahirlah satu sifat yang disebut dengan sifat malu. Oleh sebab itu, kalau ada orang tak ada malu dalam hatinya, belum dapat dia menengok nikmat Allah, dan belum dapat pula dia melihat dirinya yang belum sanggup untuk membalas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tak akan pernah lahir sifat malu dari dalam diri seseorang. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita mau membangkitkan sifat malu dalam hati kita, karena letaknya dalam hati dan dia tak pula dapat diukur dengan alat, dia tak dapat pula dilihat dengan mata kepala, maka cara membangkitkannya, pandanglah nikmat Allah yang begitu banyak, yang disuruh Allah Ta'ala untuk diulang-ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, mengapa masih kamu dustakan juga nikmat-nikmatku? Apa maknanya? Kita disuruh untuk memikir, merenung, melihat sejenak betapa besar nikmat Allah, lalu dari penglihatan yang besar itu langsung kita bersimpuh sujud, merasa begitu sedikitnya syukur kita. Pertemuan antara yang besar dengan yang kecil tadi melahirkan satu sifat dalam diri yang disebut dengan malu. Maka malulah manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya adalah pembagian malu. Berapa pembagian malu itu? Maka yang membagi malu ini adalah Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin. Beliau membagi malu itu menjadi 10 bagian. Apa-apa saja dia? Yang pertama, haya al-jinayah. Jinayah artinya dosa, kesalahan, kesilapan, perbuatan yang tak termaafkan. Akibat dari telah melakukan perbuatan dosa, maka muncul rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu besar nikmatmu ya Allah, lalu dosalah yang aku balaskan. Jangankan untuk mensyukuri nikmat yang besar, dengan mensyukurinya beramal saleh, bertutur kata mengandung makna zikir, berbuat mengandung makna amal, justru nikmat yang besar itu dibalaskan dengan dosa. Maka datang rasa malu akibat dari perbuatan dosa yang dianggap tak sesuai dengan nikmat yang besar. Maka pembagian yang pertama disebut dia dengan haya al-jinayah, malu akibat perbuatan dosa. Siapa yang mencontohkan ini? Malunya Nabi Adam alaihi salam. Oh, Nabi itu kan tidak berdosa karena dia maksum. Memang betul, Nabi itu tidak berdosa, tapi pada saat tertentu dia mungkin berdosa. Bedanya dengan kita, dia tak larut dalam dosa, dia langsung bertaubat karena teguran Allah Subhanahu wa ta'ala langsung datang. Bagaimana dengan Nabi Adam? Langsung dia bertaubat, berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan dia malu akibat kesalahan. Allah jelas-jelas katakan,
la taqraba hadhihi syajarah, jangan engkau dekati pohon ini. Tapi dia manusia biasa, dia juga lalai. Allah Ta'ala mau menunjukkan kepada kita bahawa manusia salah. Manusia yang baik bukan manusia yang tak pernah salah. Manusia yang baik, dia pernah salah, tapi dia sadar bahawa dia salah, lalu dia malu kepada Allah. Kemudian malunya itu mampu menutupi kesalahannya dengan mengakui kesalahan dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dicontohkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mencontohkan hayaul jinayah, malu akibat salah, dosa, silap adalah malu yang dicontohkan oleh Nabi Adam alaihissalam.